Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adi Santoso. Pada mata kuliah bisnis intelijen kali ini, kita akan membahas mengenai bisnis performance management. Untuk referensi masih sama, yaitu referensi yang kita gunakan. Ini ada 7 referensi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang kita akan membahas mengenai konsep BPM, kemudian proses business performance management, pengukuran performa, metodologi business performance management, balance scorecard, performance dashboard, kemudian yang terakhir adalah arsitektur business performance management. Baik, tentunya kita harus mengetahui dulu konsep dari business performance management, di mana BPM sendiri adalah sebuah sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur, memonitor, dan mengontrol performa bisnis. BPM sendiri merupakan pengembangan dari BI atau Business Intelligence dan melibatkan banyak teknologi, aplikasi, dan teknik BI ya, atau Business Intelligence. Jadi menurut Hossein pada tahun 2016, Business Performance Management itu dapat membantu organisasi untuk mencapai peningkatan efektivitas dan daya saing perusahaan dengan menjembatani kesenjangan antara strategi dan eksekusi. Bila kita lihat ya, BPM sendiri mencakup siklus yang menghubungkan strategi sampai dengan eksekusi. Tujuannya untuk mengoptimalisasi performa bisnis yang dicapai melalui menentukan target dan tujuan, terus kemudian mengembangkan rencana untuk mencapai target. Berikutnya, memonitor performa aktual yang dibandingkan dengan target dan tujuan. Yang terakhir adalah mengambil tindakan perbaikan. Bila kita lihat di layar, ada gambar. Di sini adalah yang pertama adalah strategis. Ya, sama seperti tadi ya, bagaimana menentukan target dan tujuan. Misi, ya, values, goal, ya, dan sebagainya, objektifnya, ya. Terus kemudian strategi mapnya seperti apa. Yang kemudian dilanjutkan dengan plan, ya, planning, rencana, yang tentunya di dalamnya ada budget, ya, budget, terus kemudian rencana ke depannya, modelnya seperti apa, dan targetnya seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah monitor, ya, monitor dan analisis, ya. Jadi bagaimana performance dari dashboard tersebut, ya, bisa dilihat. Terus kemudian ada laporan-laporan dan analisis-analisis yang menggunakan tools. Terus kemudian yang keempat adalah action-nya, ya, tindakannya. Ya, terus kemudian di mana dalam tindakan tersebut nanti bisa diambil sebuah keputusan. Berikutnya adalah menentuan strategi. Ya, yang pertama adalah penentuan strategi. Di mana istilah strategi sendiri itu memiliki banyak definisi. Nah, untuk bisa lebih jelasnya, biasanya strategi itu sering digunakan dalam kombinasi dengan berbagai istilah lain seperti visi, misi, ya, visi strategis, fokus strategis, ya, misinya seperti apa. Terus kemudian yang paling mudah adalah bagaimana dalam penentuan strategi itu bisa menjawab pertanyaan kemana kita ingin pergi di masa depan. Ya, bagaimana nanti kebanyakan perusahaan itu biasanya bisa menjawab atas pertanyaan ini yang diberikan dalam rencana strategis. Nah, untuk itu biasanya kita bisa memikirkan rencana strategis ini itu sebagai peta, ya, yang dapat dirinci dengan tindakan untuk memindahkan organisasi dari keadaan saat ini ke visi masa depan. Berikutnya adalah perencanaan. Nah, ketika manajer operasional mengetahui dan memahami apa itu tujuan dan sasaran organisasi, jadi biasanya mereka akan dapat menjelaskan bagaimana
yaitu rencana operasional dan keuangan secara terperinci. Nah, rencana operasional dan keuangan tersebut dapat menjawab dua pertanyaan biasanya, yaitu taktik dan inisiatif apa, strategi dan inisiatif apa yang akan dicapai untuk memenuhi target dari kinerja yang ditetapkan oleh rencana strategis. Nah, terus kemudian apa hasil keuangan yang diharapkan dari pelaksanaan taktik tadi. Nah, yang berikutnya adalah monitoring. Nah, ketika bicara tentang monitoring, tentunya bicara juga tentang rencana operasional dan keuangan yang sedang berjalan. Karena ini sangat penting agar kinerja organisasi dapat dipantau dengan baik. Nah, kerangka kerja komprehensif ya untuk memantau kinerja harus membahas paling tidak ada dua isu utama. Yang pertama, apa yang harus dipantau dan bagaimana cara memonitor kegiatan operasional tersebut. Nah, karena tidak mungkin melihat segala sesuatu pada sebuah organisasi, ya tentunya perlu berfokus pada pemantauan dari isu-isu spesifik. Nah, setelah organisasi mengidentifikasi indikator-indikator apa atau langkah-langkah apa yang untuk bisa dilakukan atau dilihat, nah perlu dikembangkan strategi ke depannya untuk memantau faktor-faktor tersebut dan merespon secara efektif. Yang keempat adalah aksi dan atau perbaikan. Ya, setelah kita melakukan monitoring, tentunya ada aksi dan perbaikan, di mana biasanya sebuah proyek itu bisa aja gagal. Nah, dan akhirnya kita juga mulai mempertimbangkan bagaimana banyak juga pilihan-pilihan atau skenario bila terjadi kegagalan, sehingga kita bisa mengantisipasi pergerakan pesaing, ya, mengabaikan perubahan dalam lingkungan ekonomi atau sosial. Bisa juga meramalkan permintaan secara tidak akurat atau meremehkan investasi yang dibutuhkan untuk sukses, hanya untuk nama beberapa kemungkinan. Nah, biasanya ini yang menjadi penyebab ya mengapa penting bagi perusahaan untuk terus bisa memantau hasilnya dan menganalisis apa yang terjadi. Nah, terus kemudian menentukan mengapa hal itu terjadi dan menyesuaikan tindakan sesuai dengan kejadian tersebut. Nah, tanpa adanya pengukuran performa yang baik, ya tentunya kita akan kesulitan untuk memonitor performa sebuah organisasi, sehingga dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan performa organisasi menjadi lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu sistem atau perlu adanya suatu sistem untuk mengatur pengukuran performa yang biasanya disebut performance measurement system. Jadi sistem performance measurement system ini tujuannya untuk apa? Untuk membantu manajer dalam mengontrol implementasi dari strategi bisnis, yaitu dengan membandingkan hasil dari kegiatan aktual dengan tujuan dan target strategis yang sudah dicanangkan atau direncanakan oleh sebuah organisasi. Jadi untuk melakukan pengukuran tentu banyak sekali parameter yang bisa kita gunakan. Namun tidak semuanya itu menjadi poin-poin yang penting atau krusial dalam pengukuran performa. Nah, sebagai contoh, untuk industri restoran, ya makanan cepat saji, ya kecepatan pelayanan makanan tentu saja menjadi standar ukuran yang dalam mencapai kesuksesan. Nah, oleh karena itu, biasanya mereka akan fokus untuk melakukan pengukuran pada aspek yang dapat menjadi faktor penentu kesuksesan. Nah, ini dinamakan yaitu Critical Success Factors atau CSF. Nah, dengan adanya fokus pada CSF tadi, kita dapat mencegah sumber daya yang terbuang sia-sia karena pengukuran dari aspek-aspek tadi yang tidak terlalu krusial itu bisa dilakukan oleh sebuah organisasi. Nah,
pengukuran yang baik harus juga mempertimbangkan kebutuhan semua stakeholder seperti shareholder, karyawan, partner, supplier, dan sebagainya. Ya, tentunya dengan seimbang. Berikutnya, untuk pengukuran performa bisa juga kita menggunakan Key Performance Indicators atau KPI. Biasanya orang-orang menyebutnya ya. Nah, biasanya KPI ini adalah pengertiannya itu mewakili tujuan dari strategis dan mengukur kinerja terhadap suatu tujuan. Ya, menurut Eckerson tahun 2009, KPI bersifat multidimensi. Ini berarti bahwa KPI memiliki berbagai macam fitur yang bisa membedakan. Di antaranya adalah strategi. Nah, strategi ini biasanya pada KPI itu mewujudkan tujuan strategis. Untuk target, pada KPI mengukur kinerja terhadap target tertentu, misalnya strategi perencanaan atau anggaran. Ya, terus kemudian pencapaian target, ya pengurangan target, dan kemudian target absolut. Nah, untuk berikutnya fitur yang lainnya adalah rentang, di mana target itu memiliki rentang kinerja, misalnya apakah di atas atau di bawah atau tepat, ya. Terus kemudian encodings. Nah, untuk fitur ini rentang itu dikodekan dalam perangkat lunak yang memungkinkan tampilan kinerja visual menjadi lebih jelas, misalnya berwarna hijau, kuning, merah. Nah, pengkodean dapat didasarkan pada persentase atau aturan yang lebih kompleks. Fitur yang berikutnya adalah time frame, di mana sasaran diberi kerangka waktu yang harus diselesaikan. Kerangka waktu sering dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil untuk menghasilkan kinerja milepost. Fitur berikutnya pada KPI yaitu benchmark, di mana target diukur berdasarkan baseline atau benchmark. Hasil tahun sebelumnya sering dijadikan patokan, namun angka arbitrase atau tolak ukur eksternal juga dapat digunakan. Nah, fitur-fitur ini itu yang biasanya atau umum dimiliki. Tidak semua mungkin secara aplikasi ya itu ada dalam aplikasi pada Key Performance Indicator ya. Jadi menurut MAR tahun 2016 terdapat beberapa KPI yang dapat digunakan sebagai pengukuran pada beberapa aspek. Di antaranya itu yang dilihat adalah aspek pelanggan, kemudian aspek finansial, proses internal, dan karyawan. Nah, untuk penilaian-penilaian ini atau pengukuran-pengukuran ini itu tergantung dari bagaimana organisasi tersebut ya, atau perusahaan tersebut bisa memilih atau memberikan pengukuran terhadap organisasinya ya. Jadi nanti semuanya itu tergantung. Ya mungkin nanti setelah ini ada contoh bagaimana contoh dari KPI yang ada di dalam balance scorecard ya, termasuk dari mapping-mapping yang ada dan penilaian-penilaian yang ada terhadap pelanggan, terus kemudian finansial, bagaimana proses internal, dan untuk karyawan. Nah, berikutnya salah satu KPI yang banyak digunakan untuk mengukur dan memahami pelanggan adalah Net Promoter Score atau NPS. Jadi NPS digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan pelanggan kita itu merekomendasikan perusahaan atau produk kita kepada orang lain. NPS dilandasi oleh premis mendasar bahwa pelanggan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu promotor, pasif, dan atau bisa kita sebut juga pencela. Nah, pengukuran performa itu bisa dilakukan seperti ini. Ini biasanya ketika kita membeli ya, kalau seorang pelanggan itu biasanya kalau kita membeli pada Grab, Gojek, atau Shopee, atau Tokopedia, biasanya perusahaan-perusahaan tersebut itu melakukan survei. Nah, ini salah satu contoh. Ya, contohnya adalah sebuah perusahaan melakukan survei terhadap 1.000 pelanggannya. Tentunya ada pertanyaan. Ya, saya juga sering
mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya, bagaimana skornya, termasuk ketika kita misalnya membeli sesuatu dengan Grab, pasti ada pertanyaan bagaimana pelayanan dari driver Grab-nya atau Gojek-nya. Nah, itu kita bisa menentukan, karena di sini berupa nilai, tentunya kalau di Grab itu kita tinggal pilih saja berdasarkan pilihan-pilihan yang kita atau yang disediakan oleh perusahaan, di mana salah satu contohnya adalah misalnya ketepatan waktu, terus kemudian jaga jarak dan sebagainya. Nah, itu juga bisa menjawab ya survei yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini contohnya adalah sebuah pertanyaan. Jadi, seberapa besar Anda merekomendasikan produk perusahaan ini kepada teman Anda? Nah, para responden dapat menjawab dengan menggunakan skala 1 sampai 10. 0 sama dengan tidak sama sekali maksudnya, terus kemudian 5 sama dengan netral, 10 sama dengan kemungkinan besar. Nah, ada juga dalam pengukuran performa ini, dalam merekomendasikan produk atau merekomendasikan perusahaan dan sebagainya, agar pelanggan itu bisa membeli ya atau men-share produknya atau merekomendasikan perusahaannya kepada pelanggan lain atau teman lain. Itu biasanya ada kalau di misalnya di Shopee atau tempat lain, itu biasanya ada semacam game ya. Jadi supaya nanti dalam merekomendasikannya orang akan senang, ya, misalnya dapat bonus dan sebagainya. Nah, ini contoh dari hasil survei NPS ya, di mana nilai 0 jumlahnya 1, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 10 jumlahnya 300. Nah, ini suatu contoh adalah pengukuran di dalam sebuah perusahaan dalam menghitung NPS-nya dengan mencatat persentase promotor dan menguranginya dengan persentase pencela. Ya, di mana NPS-nya dapat dihitung sebagai berikut ya. NPS sama dengan persen dari pelanggan promotor dan dikurangi persen dari pelanggan pencela. Di mana promotor sama dengan 300 tambah 400 dibagi 1000. Karena 1000 ini adalah jumlah dari surveinya ya, pelanggan yang disurvei. Terus sama dengan 0,7 atau 70%. Nah, bagaimana untuk pencela? Ya, pelanggan dengan tipe pencela sama dengan 1 tambah 2, 0, 0 tambah 2 tambah 5 tambah 10 dibagi 1000, 0,2 ya, 0,02 atau 2%. Jadi NPS-nya bisa dihitung 70% dikurang 2% jadi 68%. Nah, indikator ini bisa menunjukkan bahwa pelanggan akan merekomendasikan produk dari perusahaan kita ya dengan kemungkinan besar itu sebesar 68%. Nah, bagaimana suatu performance measurement system itu bisa memperoleh banyak manfaat ya. Yang pertama adalah menyelaraskan target strategis atau top level dengan rencana operasional atau bottom level. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan problem yang muncul setiap waktu. Yang ketiga, menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya berdasarkan prioritas. Yang ketiga adalah fleksibilitas ya, dalam mengatur pengukuran sesuai dengan kebutuhan dan strategi. Nah, agar pengukuran tersebut dapat memberikan manfaat secara optimal, ada beberapa metodologi yang dapat dilakukan atau diadopsi. Seperti yang pertama adalah menggambarkan tanggung jawab, memahami kinerja aktual terhadap tanggung jawab, dan memberi penghargaan dan mengenali prestasi. Yang ketiga, identifikasi peluang untuk mengambil tindakan agar dapat diperbaiki prosesnya dan prosedurnya berdasarkan data. Yang ketiga adalah merencanakan dan meramalkan dengan cara yang andal dan tepat waktu. Salah satu metode dari BPM yang banyak digunakan adalah balance scorecard. Jadi balance scorecard bisa digunakan untuk mengukur dari kinerja sebuah perusahaan. Nah, berikutnya kita masuk ke balance scorecard. Jadi balance scorecard merupakan suatu metodologi
pengukuran performa yang dapat membantu menerjemahkan target dan tujuan di bidang keuangan, pelanggan, dan proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan menjadi sebuah aksi dan tindakan. Balance scorecard ini sebenarnya mengandung arti seimbang. Jadi BSC atau balance scorecard didesain untuk mengatasi keterbatasan sistem pengukuran yang hanya berfokus pada aspek finansial. Nah, dengan adanya tambahan 3 non-finansial pada aspek BSC seperti customer, internal business process, dan learning and growth, ya, pembelajaran dan pengembangan, tentunya pengukuran dari organisasi performanya dapat diharapkan menjadi lebih berimbang dan bisa mewakili seluruh komponen yang ada dalam organisasi bisnis. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, nanti balance scorecard kurang lebih nanti dalamnya seperti ini ya. Bisa dilihat finansialnya dari sisi finansial. Nanti yang diukur adalah objektifnya ya, bagaimana cara mengukurnya, terus kemudian targetnya, apakah ada inisiatif dari financial tersebut. Jadi bagaimana untuk bisa mencapai sukses ya secara finansial. Nah, bagaimana how should we appear to our shareholders ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan atau menunjukkan seharusnya kepada pemegang saham ya. Jadi pemegang saham shareholder-nya bisa tertarik ya, bisa menanamkan modal atau investasi. Nah, jadi tujuannya apa? Bagaimana cara mengukurnya, terus kemudian targetnya, dan apa inisiatif yang bisa dikembangkan. Ya, yang tentunya sebelum kita menentukan finansial, internal business process, terus kemudian pembelajaran dan pengembangan, terus kemudian dari sisi customer-nya, tentu harus menentukan visi dan strateginya dulu. Ya, visi dari perusahaan itu apa, terus kemudian strateginya. Ini kan seperti ini ya, dari sisi finansial, terus kemudian internal business prosesnya, bagaimana memberikan kepuasan kepada pelanggan dan pemegang saham. Nah, bisnis proses yang seperti apa yang harus dilakukan ya. Terus kemudian ada learning and growth ya. Learning and growth itu adalah pembelajaran ya, tentunya harus ada pembelajaran terhadap sumber daya manusia ya, resource and development-nya, untuk bisa mencapai visi dari perusahaannya, terus kemudian bagaimana akhirnya bisa berkelanjutan dan bisa juga dikembangkan ya, bisa juga meningkatkan, bisa juga berubah ya, dari mungkinnya dari yang sistem manual, kemudian sistem digital ya, dan seterusnya. Karena di sini adanya pembelajaran dan pengembangan ya. Berikutnya adalah customer. Kalau dilihat dari sisi customer, bagaimana itu mencapai visi perusahaan dan bagaimana bisa menunjukkan kepada customer. Jadi customer itu bisa senang ya, bisa jadi meningkatkan hubungan kepada customer, mana customer nanti puas ya menggunakan layanan kita. Terus kemudian bisa kita lihat di sini tujuan dari balance scorecard itu menyelaraskan strategi dan tindakan. Jadi BSC memungkinkan sebuah organisasi untuk menyelaraskan tindakannya dengan keseluruhan strategi melalui serangkaian langkah yang saling terkait. Yang pertama adalah identifikasi tujuan strategis untuk masing-masing perspektif. Yang kedua, mengaitkan langkah-langkah tersebut ya dengan masing-masing tujuan strategis. Terus kemudian
ada kuantitatif dan kualitatif, ya gabungan dari keduanya yang harus digunakan. Terus kemudian menetapkan target tindakan. Yang keempat, membuat daftar inisiatif strategis untuk mencapai setiap tujuan. Ya tentunya harus ada tanggung jawabnya. Yang kelima, bisa menghubungkan atau menautkan berbagai tujuan strategis melalui diagram sebab akibat yang disebut dengan peta strategis. Nanti di dalam balance scorecard ada ya, nanti saya kasih contohnya. Kurang lebih ini ya untuk strategi mapnya ya, gambarannya dalam gambar ini ya. Nanti tampilan yang sesungguhnya ada di dalam aplikasi balance scorecard-nya. Di mana yang pertama adalah dilihat dari sisi finansial. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan secara lebih ya. Tentunya pada bagian-bagian atau segmen-segmen kunci yang penting ya. Terus kemudian ini kalau dimulai dari bawah ya tentunya harus ada pembelajaran. Dari pembelajaran ya meningkatkan skill-skill ya. Saja skill-skill dari karyawan ya. Terus budaya-budaya, meningkatkan budayanya supaya apa? Supaya membuat produk-produk baru. Nah, aktif ya, kreatif dalam menciptakan dan membuat produk baru yang tentunya untuk bagian development key skill-nya itu improve research and development. Jadi ada proses untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan pada karyawan. Di sini udah masuk dalam proses internal ya, internal di organisasi atau perusahaan. Nah, keduanya ini antara improve research and development proses dan adanya proses kreativitas untuk menciptakan produk-produk baru yang akhirnya diketemukan untuk bisa mendapatkan peluang atau menangkap peluang pada bisnis baru. Nah, dengan cara mengidentifikasi bisnis-bisnis tersebut. Ya, terus kemudian setelah mengidentifikasi tentunya ada peluang dan bisa menangkap peluang tersebut. Nah, ketika sudah dicapai hal tersebut, tentunya dilakukan membangun ya hubungan yang kuat kepada customer. Ya, setelah proses internalnya selesai, dilanjutkan oleh proses customer-nya, yaitu membangun hubungan kepada customer dan akhirnya ya di sisi finansial itu akan didapatkan pengembangan yang lebih, yang tentunya di segmen-segmen atau bagian-bagian yang penting pada sebuah organisasi. Jadi ini contoh dari strategi map ya dalam bentuk gambar ini untuk menggambarkan hubungan antara tujuan organisasi dari perspektif balance scorecard. Nah, berikutnya adalah dashboard. Dashboard merupakan komponen penting dalam BPM. Dashboard menyediakan informasi performa perusahaan dalam bentuk visual yang disusun dalam satu layar komputer, sehingga pengguna dapat melihat dan memahaminya dengan mudah. Pada dashboard, kita dapat melihat beberapa KPI yang digunakan sebagai acuan pengukuran dari performa. Nah, dengan demikian kita dapat melihat apabila semua KPI dalam kondisi yang bagus, ya, itu biasanya berwarna hijau, dan yang belum mencapai target itu biasanya berwarna kuning atau merah. Nah, ini contohnya ya, ini ada contoh dari balance scorecard yang lain ya. Ini KPI-nya ya, terus kemudian ini adalah sebenarnya tab dari ringkasannya, nanti mungkin ada marketing cost-nya, ada web banners-nya, ada website-nya. Ini bisa dilihat dari seberapa banyak nih kunjungan dari website nih ya, terus kemudian marketing, nilai-nilai marketingnya ya, terus kemudian ada KPI-nya, ada dashboard ya, seperti dashboard yang ada dalam mobil ya, seperti ini ya.
Jadi kelihatannya lebih menarik ya. Nah, berikutnya arsitektur pada Business Performance Management, di mana sebuah sistem BPM itu membutuhkan 3 komponen agar dapat berkontribusi dalam implementasi strategi perusahaan. Nah, 3 komponen tersebut ini ada 3 biasanya dalam aplikasi Business Performance Management, yaitu database. Dari sisi database-nya, ada dari sisi aplikasinya, ada dari sisi user interface. Nah, database-nya sendiri itu tergantung dari perusahaannya ya. Bisa dikembangkan menggunakan SQL Server, bisa juga menggunakan Firebase ya. Jadi banyak database yang bisa dikembangkan untuk nanti dihubungkan menggunakan aplikasi yang BPM-nya sendiri, sehingga dalam aplikasi tersebut juga bisa dijalankan di web sehingga tampil user interface-nya seperti apa. Sehingga nanti pelanggan-pelanggan atau kita atau karyawan atau perusahaan tersebut ya yang memang berhubungan dengan aplikasi tersebut itu bisa melihat ya, dan bisa juga menganalisis, sehingga dari tampilan tersebut bisa dibuat atau diambil keputusan oleh seorang manajemen. Nah, ini contohnya ya. Jadi bisa kita lihat di dalamnya itu ya, kalau kita lihat tentunya ada resource datanya dulu ya. Resource datanya yang diambil itu melalui database ya, melalui database. Source datanya seperti yang kita pernah pelajari di awal, yaitu kalau contohnya dari SQL Server ya, tentunya SQL Server itu memperoleh datanya melalui spreadsheet ya, data Excel atau dari data Office atau dari aplikasi lain, ERP atau CRM atau SCM atau sistem-sistem yang memang berhubungan dengan sistem perusahaan, atau memang data warehouse yang sudah ada, atau dengan aplikasi-aplikasi analisis, atau bisa juga melalui eksternal data. Nah, setelah data set ini atau resource datanya terkumpul, tentunya ada namanya proses extract, transform, and load ya, atau ETL. Ya, ada proses ETL-nya dan masuklah ke dalam sebuah database perusahaan. Ya, di mana nanti ada data aktualnya, ya ada data planning-nya atau rencana datanya, atau di dalamnya juga ada data mart ya yang terhubung secara multidimensi, di mana data tersebut juga ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, setelah database-nya sudah ada, siap semua, tentunya itu kita menggunakan sebuah aplikasi ya. Aplikasi di dalamnya ada rencana strategis, ada mengukur dan membangun, ada strategi mappers ya. Jadi memetakan strategi, terus melihat objektif tujuan dari organisasi. Nah, kemudian ada planning, ada sisi keuangannya, ada sisi human resource-nya, ada rencana-rencana ke depannya, ada proses model prosesnya ya, proses modelnya. Nah, tentunya ada juga bagaimana nanti perusahaan bisa memonitor dan menganalisis. Nah, terus kemudian ada laporan-laporan ya, terus kemudian ada scorecard-nya yang semuanya bisa dianalisis secara multidimensi ya. Terus kemudian kalau sudah, yang terakhir biasanya ada corrective action-nya. Bagaimana dari hasil analisis tersebut dan monitoring tersebut ya, itu bisa dikoreksi ya, untuk diambil tindakan ya, kesalahannya di mana, kekurangannya di mana, sehingga menjadi peringatan nih ya. Nah, ini nanti masuk ke dalam target-target sebuah manajemen. Nah, berikutnya dari aplikasi-aplikasi ini ya, nanti tinggal
ditampilkan. Ya, untuk bisa menampilkannya tentu ada query-query yang nanti memang benar-benar menyatu di dalamnya. Yang sebenarnya kalau dari sisi pengguna atau dari sisi user ya tinggal tampilin aja. Mau nampilin di browser atau menampilkan dalam bentuk spreadsheet atau dengan interface yang lain. Ya, oke. Nah, saya akan memberi contoh ya. Aplikasinya kayak apa ya? Seperti ini ya. Aplikasinya. Nah, seperti ini. Jadi, ini kebetulan nama websitenya itu webbsg.com ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini secara gratis, menggunakan email kita. Ya, menggunakan email kita bisa daftarkan. Terus kemudian, kebetulan misalnya kita bingung dalam menggunakan ini karena memang masih awal atau pemula. Tentunya di aplikasi ini kebetulan aplikasi Balance Scorecard ya. Aplikasi Balance Scorecard di mana yang saya jelaskan tadi itu tentunya di dalamnya itu ada ya. Seperti strategi atribut, di sini ada visi, misi ya. Nilai-nilai apa yang bisa kita masukkan untuk bisa kita ukur menjadi pengukuran sebuah organisasi. Nah, jika kita punya sebuah organisasi, terus kemudian organisasi ini mau diukur atau dinilai, tentunya kita bingung ya, komponen-komponen apa atau fitur-fitur apa yang akan kita gunakan. Nah, bila kita melihat dari penjelasan tadi, ya kalau kita masih bingung juga ya, tentunya kita bisa memilih apakah jenis perusahaan kita itu masuk kategori IT atau apa ya, yang nanti di sini ada template yang bisa kita gunakan. Contoh nih, scorecard ya. Scorecard-nya, jadi strategi scorecard-nya ini kita bisa pilih template-template yang akan kita gunakan. Kita juga bisa menggunakan strategi scorecard-nya dengan template atau menggunakan wizard. Nah, kalau kita memang masih bingung, silakan bisa terlebih dahulu menggunakan template. Di sini ada sekitar beberapa ya dari sisi manajemen. Nah, kita mau lihatnya atau menilainya silakan ya. Dari sisi manajemen di sini kita menilai berdasarkan corporate governance dashboard atau CEO balance scorecard atau seperti apa. Nah, kalau secara umum di sini ada memang kebetulan perusahaan kita atau organisasi kita itu bergerak di bidang keamanan ya. Itu bisa kita gunakan data security and protection scorecard. Atau kemudian misalnya perusahaan kita itu bergerak di bidang pelayanan, ya tentunya akan berhubungan dengan customer. Nah, di sini ada customer service balance scorecard. Atau memang perusahaan kita bergerak di bidang IT, di sini ada IT KPIs, ya. Atau seperti apa? Nanti bisa dipilih ada project management dan sebagainya, ya. Nah, bila perusahaan kita memang fokus di bidang sales and marketing, di sini ada bagian-bagian yang berkaitan dengan sales marketing. Jadi tinggal dipilih saja, di mana nanti di dalamnya itu tentunya bisa kita buat pengukuran atau penilaian terhadap organisasi kita. Ya, di sini ada talent management, ada pengembangan bisnis, ada secara vertikal, ya, ada bahkan ada penilaian dari universitas, rumah sakit, ya, untuk produksi energi, ya perusahaan produksi energi dan sebagainya. Hotel juga ada, ya. Nah, di sini juga ada SWOT, ya, ada framework prioritas, ya sebagainya di sini banyak. Di sini ada risk metric, ada kredit, ya ada market risk, ada financial risk, ya risiko-risiko dari kredit, risiko dari operasional, ada risiko dari marketnya, dan ada risiko dari keuangannya, ya. Jadi bisa dipilih, silakan saja bila kita ingin menggunakan template ini. Contoh misalnya kita akan menggunakan, karena perusahaan kita itu adalah
perusahaan IT. Nah, kita bisa gunakan. Ya, ini IT ada 2. Nah, di sini ada template-template yang bisa kita ganti, ya. Bisa menggunakan bahasa Indonesia, yang bisa saja di sini misalnya kita mau ganti namanya apa. Terus kemudian financial perspektifnya seperti apa. Terus kemudian pencapaian, ya, biaya pencapaian, ya, efisiensi untuk IT bagaimana. Nah, ini bisa dijelaskan juga di sini. Jelaskan di sini. Nah, untuk pencapaiannya nanti nilainya seperti apa, ya, mau persentase atau apa, sehingga nanti akan terlihat nilai-nilainya di sini, ya, nilai-nilainya. Misalnya kita menentukan di sini adalah pencapaiannya 100, ya, terus kemudian nilainya 80. Nah, berarti nanti secara progres dia akan berwarna hijau karena pencapaiannya sudah sampai 80%. Kalau masih 20% mungkin masih di bawah, ya, sekitar warna kuning atau warna orange atau warna merah. Nah, jadi ini bisa ditentukan. Nah, ini bisa juga melakukan penilaian-penilaian terhadap organisasi di bagian-bagian yang memang berkaitan dengan penilaian untuk menggunakan balance scorecard ini, ya. Nah, ini bisa dimulai juga bulan-bulannya dari bulan berapa sampai bulan berapa, ya, atau mungkin penilaiannya selama setahun. Ya, nanti dari kinerjanya bisa dilihat atau perhitungannya maunya di sini 1 Januari 2022 sampai 15 Mei 2022. Atau bisa jadi penilaiannya 6 bulan dulu, ya. Nah, nanti akan terlihat, ya, seperti ini. Nah, untuk strategi ini untuk KPI-nya, ya, untuk KPI. Ini bagian dari KPI. Ya, di sini ada datanya. Terus kemudian di sini ada performance-nya sampai dengan 100%, ya. Nah, untuk strategi map-nya, nah, nanti akan terlihat nih ketika di KPI-nya itu nilainya seperti ini, ya, sekitar 90, 83 dan sebagainya. Ini strategi map-nya akan terlihat nih. Bahwa financial perspektifnya, ya, bahwa pencapaian sebuah organisasi untuk memuaskan seorang customer atau mengcustomerkan customer itu sebesar 80,299%. Bisa kita lihat di sini. Nah, sini semacam dashboard juga akan terlihat, ya, persentasenya. Nah, di sini IT expense-nya ini persentasenya 91. Untuk IT expense-nya per employee-nya ini $400 untuk investasinya. Ya, untuk usernya jadi perlu support expense per usernya ada 69,23%, itu $120, ya, ini pencapaiannya, ya. Nah, ini juga ada dari sisi customer perspektifnya, ya, bisa dilihat, ya. Terus kemudian ada internal dan sebagainya, dan ini semua, ya, tergantung dari kita mengisi dan mengedit di KPIs-nya. Ketika KPIs ini nanti kita ubah dalam bahasa Indonesia dan dalam rupiah, ini juga akan mengikuti strategi map-nya. Nah, baru kita lihat dashboard-nya. Nah, ini sama, ya. Dashboard-nya seperti tadi, ya, keren juga, ya. Jadi hitungan misalnya ini 2 menit, ini bisa kita lihat, ya. Ini per bulannya kita lihat di sini. Terus kemudian ini warna-warna dari aspek-aspek yang dinilai tadi, yaitu financial, customer, internal, learning and growth, perspektif, ya. Nah, berikutnya analisis. Nah, analisis. Nah, performance-nya seperti apa? Dari nilai yang ada, terus kemudian kita ukur secara persentase, wah, ini performance-nya bagus, ya, 100%, ini 98%. Ya, ini nanti ada penilaian-penilaian tertentu. Silakan aja, ini bisa disesuaikan apakah mau digunakan atau tidak. Nah, di sini menjelaskan bahwa
nilainya berwarna hijau itu aman ya, bagus berarti ya. Bagaimana warna orange ya, ini sangat hati-hati ya, ini menjadi perhatian karena ini bisa dimonitor ya. Inilah fungsi monitoringnya. Terus kemudian training ke knowledge base, improve user experience. Oh, ini masih 0%. Berarti perlu ada peningkatan sebenarnya. Nah, ini perhatiannya kemana nih antara tiga ini nih ya, dengan antara yang lainnya ya, training ke knowledge base, improve user experience, analysis user engagement issue, gimana? Apakah di bagian human resource ya, ini bisa dilihat kembali. Ya, nah ini belum ada perhatian karena mungkin belum terlihat, tapi di analisis sudah terlihat. Nah, ini menjadi catatan ya, menjadi catatan. Karena yang dianalisa adalah indikatornya. Ini indikator yang dianalisa. Nah, bila kita ingin ngeprint ya, mencetak, bisa atau melihat report dalam bentuk format yang lain atau bentuk format HTML, Excel, PDF, ya tinggal dicetak aja, disesuaikan. Terus kemudian dari reportnya ini mau dari kapan sampai kapan ya, periodenya bisa ditentukan, atau per minggu ya silakan saja. Ini juga mau harian ya, mingguan ya, 6 bulan ya, setengah tahun ya, atau 3 bulanan atau setahunan ya, ada di sini. Jadi ini tinggal di oke saja, nanti akan tercetak ya, akan terreport dalam format HTML, Excel, PDF ya. Sisanya kalau sudah dalam bentuk PDF bisa dicetak. Nah, ini hanya tools-tools saja bagaimana nanti mengekspor data, mengekspor data. Misalnya kita menggunakan data yang lain ya, Excel dan sebagainya, silahkan. Kalau hanya kita gunakan seperti ini ya, karena datanya sudah sama ya, bisa pakai template ini ya. Ya mungkin itu ya dari saya mengenai balance scorecard ya, dan penjelasan-penjelasan mengenai business performance management. Salah satunya balance scorecard adalah tadi aplikasi yang bisa kita gunakan. Mungkin itu saja ya, semoga bermanfaat penjelasan hari ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.